Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang masih disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Darul Munir, Pondok Mitra Lestari, Jatiasi, Bekasi. Dan insyaallah kita masih tetap diberikan kesegaran, semangat, tentu saja kesehatan dan keberkahan dalam melampaui di mana bulan ini hari-hari adalah merupakan ujian bagi kita. Dan jika saat ini kita diberikan sakit, insya Allah akan menjadi kafarat sebagai peluntur dosa-dosa kita. Dan pemirsa, dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Fahmi Salim, kemudian Kiai Haji Mustafa Amal, yang akan membahas satu tema yang sangat dasar sekali, yang patut dan bahkan wajib kita pahami bersama berkaitan dengan syahadat. Makna syahadat dalam realita kehidupan. Itulah tema yang kita angkat dalam Damai Indonesiaku yang masih dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqih wa syukru lahu ala ihsanihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin
nabiyyina al-mustafa al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, terutama santri-santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Munir Jati Asih, yang insya Allah semuanya dalam naungan rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati sama-sama guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Mustafa Amal, yang insya Allah akan memberikan juga ilmunya pada kita pada siang hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berislam, kita menyatakan komitmen kita sebagai seorang muslim. Kita bisa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, diseru dengan ayat yang memanggil dan menyeru kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita melaksanakan ibadah siam Ramadan ini, tidak akan diterima ibadah kita, apakah itu puasa, apakah itu salat, apakah itu zakat, apakah haji, umrah, sedekah, berselawat, zikir kepada Allah, dan semua amalan-amalan baik yang sunnah maupun yang wajib tidak akan diterima kalau kita tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat yang paling dasar, yang paling fundamental, yaitu apa? Asyhadatain, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semua amal tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada kesaksian ini. Apakah amal ibadah yang bersifat mahdhah ataupun amal kita yang bersifat kemanusiaan. Ini harus memenuhi kalau kita ingin mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus punya kesaksian yang paling mendasar ini, yang lahir dari kesadaran hati, kemantapan hati, kemudian diekspresikan oleh lisan kita, dan insya Allah dengan kemantapan hati dan lisan yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka lahirlah amal-amal kita yang merupakan perwujudan dari la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa indahnya dua kalimat syahadat ini dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bagaimana dunia ini, keadilan ini ditegakkan di atas muka bumi ini, rahmat Allah disebarkan ke seluruh penjuru dunia, kezaliman menjadi sirna, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini semua tidak lain tidak bukan adalah lahir dari kalbu yang beriman bersyahadat kepada Allah, dari lisan yang bertutur untuk kesaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga mengalir deraslah energi dan gelombang amal yang merupakan cermin dari tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudara masih ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegasnya beliau kepada musuhnya, tegasnya beliau kepada orang-orang yang memusuhi Islam, tetapi juga beliau berhati lembut. Ada kalanya beliau tegas, ada kalanya beliau lembut. Ada kalanya beliau bersikap keras, ada kalanya beliau bersikap santun, sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pembebasan kota Makkah, beliau berseru kepada seluruh penduduk Makkah, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian semua, kalian bebas hari ini. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, dia mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa, menunjukkan karakternya sebagai orang hamba yang beriman kepada Allah. Apa kata Nabi Yusuf kepada saudaranya? La tathriba alaikumul yaum, sungguh kalian pada hari ini sudah aku maafkan. Tidak ada lagi dosa bagi kalian terhadap saya. Allahu Akbar.
Kenapa ini semua bisa lahir? Karena lahir dari kalbu yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Umar bin Khattab terkenal dengan keadilannya. Bahkan seorang gubernur di Mesir pun yang lokasinya jauh dari Madinah, ketika dikirimi oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikirimi apa? Dikirimi tulang hewan, tulang unta yang diberi garis lurus dengan pedangnya, itu sudah membuat takut gubernur Mesir kala itu, yaitu Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Kalau kamu tidak berbuat adil kepada non-muslim warga Koptik di Mesir, maka pedangku yang akan berbicara untuk menegakkan keadilan ini kepada kamu. Takutlah orang yang ada di Mesir itu. Subhanallah. Umar dengan keadilannya yang mengundang decak kagum para pemimpin Persia dan Romawi, termasuk Uskup Soporinus yang menjadi uskup di Yerusalem ketika beliau hidup. Mereka rela untuk menyerahkan kunci Yerusalem, Baitul Maqdis, kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Karena apa? Karena mereka yakin dan percaya kepada sikap tegas dan lembutnya pemimpin Islam. Pemimpin yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Karena Allah dan Rasulnya yang mengajarkan kepada Umar, mengajarkan juga kepada seluruh pemimpin-pemimpin muslim dimanapun berada untuk tegas dalam menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman, tentram kepada umat non-muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi bagaimana Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang kita kenal, beliau ini seorang yang zuhud, seorang yang wara, meskipun dia adalah orang kaya, pengusaha besar, tetapi lihatlah kelembutan hatinya, lihatlah kebersihan hatinya yang tidak pernah kenyang membaca Al-Quran. Kata Utsman ibnu Affan, "Lau taharatil qulubu lama syaba'at min tilawatil Quran." Seandainya hati-hati kita ini bersih, hati kita suci, maka kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Coba sekarang, kita bulan Ramadan, apakah sudah kenyang baca Quran atau belum? Atau kita kenyangnya makan kolak, kenyangnya makan nasi kebuli, kenyang makan hidangan santap buka puasa, tapi mulut ini, tenggorokan ini, bahkan tidak hatam 1 juz pun di surah di bulan suci Ramadan. Nauzubillah min. Dari mana orang seperti yang hebat seperti Utsman bin Affan ini lahir dari sikap yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi contoh-contoh bagaimana syahadatain ini bekerja dalam kehidupan kita. Bukan hanya konsep teologis yang kosong, bukan hanya teori yang kering. Cukup kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, lalu otomatis kita bebas dari api neraka. Betul. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ittafaqa ahlus sunnah minal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin ala annal mu'min alladhi yuhkamu bi annahu min ahlil qiblah wala yukhalladu finnar la yakunu illa man i'taqada biqalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman khalian minas syukuk. Seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, mayoritas umat Islam, apakah kalangan muhaddithinnya, apakah kalangan fuqahanya, apakah kalangan mutakalliminnya, mereka semua sepakat bahwasanya orang mukmin yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul qiblah. Kita sholat menghadap kemana? Menghadap kiblat. Dan yang dihukumi oleh Allah tidak akan dia kekal di dalam neraka. Itu tidak terjadi kecuali untuk siapa? Orang yang percaya, meyakini dengan hatinya bahwasanya Allah meyakini Islam itu sebagai agama dengan keyakinan yang mantap dan tidak pernah terselip keraguan sedikit pun. Inilah hati yang senantiasa ingat bahwa dia bersumber dari Allah,
bahwa dia harus meneladani baginda Rasulullah SAW. Hati yang melahirkan gelombang dan energi keimanan serta akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan gelombang energi dua kalimat syahadat ini terus menerus mengantarkan kita dan membawa kita kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Fahmi Salim yang kembali menegaskan kepada kita betapa pentingnya kita wajib memahami secara sungguh-sungguh tentang satu hal yang disebut dengan basic, pondasi dalam kehidupan kita, yaitu adalah syahadat, dan itu akan mewarnai perjalanan kehidupan kita. Lantas bagaimanakah semestinya kita mengaktualisasi syahadat dalam kehidupan kita, insya Allah. Itulah tema yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Mustafa Amal selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.